menarik kita begitu dalam ke lembah kedukaan. Jangan sampai Mili itu berhenti di 2 Desember. Yang mengalami ini mungkin nggak hanya banyak orang yang merasakan duka yang sangat dalam. Kalau pada titik ini aku bisa bilang bahwa ini bisa jadi satu cara untuk kamu berdamai dengan duka, dengan berkarya. Balik lagi bareng Bu Putih. Gimana episode yang sebelumnya udah sempat ditonton? Jadi kita langsung mau ngobrol lagi dan Bu Putih nggak sendirian nih. Kita akan balik di Jadi Ceritanya dan kali ini sama siapa? Sudah ada Pak Barka. Halo. Aduh, Bapak apa Mas nih? Bebas lah. Bebas. Mas aja kali ya biar lebih enak. Oke, Mas Barkah, boleh kita perkenalan diri dulu dengan Mas Barkah ini punya berapa orang anak kah? Seperti apa? Silahkan. Halo, saya Barkah, Muhammad Barkah Winata. Saya seorang ayah dari 3 putri. Oh. 3 putri dan baru saja membuat buku. Ya gitu sih, sebenarnya banyak kita aja kenalannya. Oke, kalau gitu nih bukunya ini ya? Iya. Kita mau lihat dulu nih bukunya. Milik Kecil dan Pemilik Paket Misterius. Oke, nah jadi aku dapat info kalau ini adalah cerita yang diambil dari kisahnya putrinya Pak Barkah, betul ya? Nah itu boleh diceritakan terlebih dahulu nih Pak. Namanya Mili, berarti? Mili, betul. Jadi kamu memperkenalkan diri, Mili. Aku ayah dari 3 putri, betul. Salah satunya adalah Mili. Mili itu anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi Mili ini dalam kehidupannya dia itu meninggal di usia 18 bulan. Mili nama-nama lengkap itu Banyu Mili sebenarnya. Mili, kemudian kami semua merasa kehilangan, kami semua berduka karena tidak siap juga dengan kepulangan Mili ini. Kemudian aku berinisiatif bersama istri untuk memberikan persembahan terbaik untuk Mili, sekaligus juga mengenalkan Mili ke semua orang. Aku senang bisa ada di sini, ada teman-teman menonton di sini. Aku dengan senang hati akan memperkenalkan Mili ke semua orang yang aku temui. Inilah Mili, Mili kecil. Yang berpetualang. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, maaf ya sebelumnya. Itu meninggalnya berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Oke, Mili meninggal tanggal 2 Desember 2022. Jadi belum setahun. Oh, belum setahun. 2 Desember 2022. Kemudian ini selesai di Mei 2023. Karena dia kelahirannya dia tuh Mei 2023. Jadi aku bikin bawain bersama dia harus keluar di hari ulang tahunnya di Mei 2023. Ulang tahun yang harusnya ke 2 tahun ya, berarti. Karena kan meninggal di 18 bulan. Betul, ke 2 tahun. Betul, ke 2 tahun ya. Kalau boleh tahu meninggalnya kenapa Pak? Jadi dia punya virus di tubuhnya, virus di tubuhnya yang menyerang pencernaan sehingga membuat dia dehidrasi, sehingga ditangani di rumah sakit, cuman tidak tertolong. Singkatnya seperti itu, bahwa dia ada sesuatu yang membuat dia tidak normal, jadi muntah-muntah dan gejala-gejala lainnya. Kami bawa ke rumah sakit, tidak tertolong. Itu dari kecil udah dapat info itu? Mungkin gejalanya cuma kurang dari seminggu sebenarnya. Jadi memang virusnya cukup ganas, cukup jahat, sehingga dengan cepat merebut Mili. Jadi cukup kaget juga ya Pak ya, karena prosesnya kan sebentar ya, dari jangka waktu 1 minggu sampai nggak ada. Makanya di bukunya ini pun tokohnya di usia yang masih di bawah 2 tahun sepertinya ya Pak ya? Betul, akan tetap di
usia ini. Sesuai dengan usia Mili gitu. Nah, terus upaya pemulihannya itu apakah dengan Bapak membuat buku atau sebetulnya ada proses pemulihan dengan diri sendiri yang lain dulu sebelum ini atau gimana nih kalau dengan istri? Sebenarnya memang langkahnya panjang ya. Ketika Mili pergi, keluarga juga merasa tidak hanya saya, tidak hanya istri ibu, tapi juga kakak dan adiknya. Kami merasa bahwa nggak bisa hanya kerja satu orang untuk membuat semuanya menjadi lebih baik, menjadi lebih cerah, menjadi lebih tidak lagi bersih. Jadi pada tanggal 2 Desember kan dia meninggal, terus saat aku kan berarti kan ambil cuti kan, cukup panjang cutinya karena memang belum bisa bergerak kemana-mana, belum bisa berpikir. Iya betul. Dukanya sangat menarik kita begitu dalam ke lembah kedukaan, semuanya merasakan itu. Akhirnya pada mungkin di Februari ya baru mulai kepikiran bahwa jangan sampai Mili itu berhenti di 2 Desember. Jadi bilang bahwa kita lanjutkan Mili tetapi menjadi bentuk cerita. Jadi kan kalau orang meninggal kan kita ingatkan kenangan ketika dia hidup. Kita bikin kenangan baru. Gimana caranya? Kita bikin cerita baru untuk Mili di cerita ini. Gitu. Tapi prosesnya kan pasti nggak gampang ya Pak. Maksudnya kayak kita sudah berduka, kita membuat buku, artinya kita membongkar kembali memori kita nih, ingatan kita bahwa oh Mili seperti ini, dari mungkin karakter yang akan dibuat juga kayak harus mengingatkan kita akan Mili juga sebelumnya. Nah itu kan gak gampang tuh Pak. Apakah dari situ justru mungkin ada beberapa orang yang merasa aku malah semakin sakit nih, aku semakin ingat. Tapi kalau Bapak dan istri gimana nih caranya sampai pada akhirnya dengan aku mengingat sosok itu tapi aku nggak sedih gitu, karena kan ada beberapa orang pasti akan berlarut dalam kesedihannya ya Pak, apalagi di bulan-bulan awal itu, di bulan Februari berarti masih 2 bulanan setelah Milinya nggak ada. Nah itu gimana tuh Pak? Memang butuh keberanian, butuh kebesaran hati ya kalau dalam kasus saya. Aku nggak tahu kalau kasus duka orang lain ya, karena kan nggak semua duka itu bisa dibanding-bandingkan dengan kamu karena orang tua mungkin beda sama anak ketika gitu kan. Nah itu yang aku sih sebenarnya ambil di saat itu, aku ambil alih untuk membuat buku ini. Dari istri mungkin udah aku mengantongi ayo kita bikin, oke. Nah dari situ aku yang menyusun ini. Memang tentunya maju mundur, udah maju terus sambil melihat video. Aku kan basis membuat ceritanya adalah apa-apa yang dia sukai. Jadi aku melihat videonya lagi bahwa Mili itu suka bermain dengan binatang-binatang kecil, suka bermain dengan belalang, suka bermain dengan semua yang di depan rumah lah. Nah itu yang aku bongkar satu persatu. Maju mundur memang terkadang berhenti di satu titik, kemudian maju lagi. Untungnya ketika udah jadi aku langsung kasih ke istriku, di mana dia langsung suka, oke ayo kita bikin. Nah itu yang cukup menguras, cukup membuat menghabiskan pikiran. Cuman memang semua menjadi lebih baik ketika ini aku post di Twitter, ternyata banyak yang respons dan memberikan doa. Tapi kan kayak istri juga prosesnya pasti nggak gampang ya gitu, dan setiap orang seperti yang tadi disampaikan Pak Barkah kan, dalam kasus seperti ini kan pemulihan setiap orang beda-beda tuh. Ada yang mungkin seperti di episode sebelumnya, ada yang butuh waktu sampai 3 tahun, baru di tahun ketiga sudah siap untuk menceritakan atau mengingat memorinya lagi gitu. Ada juga yang di awal-awal selalu lihat postingan segala macam gitu. Nah dengan adanya buku ini, apakah istri juga jadi kayak ingat lagi atau gimana tuh? Sebenarnya kalau bisa dibilang pulih ya, kayaknya nggak akan pulih. Duka dari kalau kita kehilangan seseorang ya. Jadi itu kayaknya sesuatu
sesuatu ada yang bolong di dada kita dan mungkin akan selamanya di situ. Tinggal bagaimana kita hidup berdampingan dengan itu yang aku pegang, bahwa memang pada saat itu terjadi, aku tanya ke orang-orang apalagi yang punya pengalaman, gimana kamu bisa seperti ini, karena memang clueless banget. Bukan mau ngapain, nggak ada ada nggak sih kitnya step by stepnya, ternyata memang nggak pernah ada dan nggak akan pernah siap sih. Betul. Ya, kehilangan itu, tapi kan ternyata keadaannya seperti itu. Sempat istri juga aku dorong ke psikolog untuk mengkonsultasikan bagaimana duka ini, terus ya sempat beberapa kali. Terus kalau saya mungkin memang enggak, cuma memang saya banyak mengambil waktu sendiri, dan kami berdua itu juga ketika di rumah sebisa mungkin jangan sendiri. Ya itu yang sulit, karena kalau sendiri kan biasanya nge-flash balik lagi satu. Itu kita sebisa mungkin gimana supaya jangan sendirilah, berdua atau ada orang-orang. Iya, tapi itu juga betul sih Pak. Jadi ada temanku juga yang baru kehilangan juga, di episode sebelumnya juga aku udah sempat bahas, baru di bulan-bulan awal gitu, 2 bulan 3 bulan. Akhirnya yang aku lihat memang mungkin ada sesuatu yang bisa kita petik dari situ. Akhirnya mereka sama-sama bareng kemana-mana, pergi berdua gitu, saling menguatkan gitu. Karena kan anak semata wayang, ketika nggak ada, akhirnya mereka sendiri yang saling menguatkan. Bener kata yang Pak Barkah tadi ya, nggak boleh sendirian. Jadi ketika sendiri pasti pikirannya kemana-mana gitu. Jadi akhirnya ada yang dipetik dari mereka, akhirnya kemana-mana berdua, lebih mendekatkan lagi, menguatkan, saling menguatkan juga. Berarti ketika di hari H-nya sendiri saat pilih nggak ada gitu, kesedihannya cukup. Nggak tahu, mungkin stagesnya mungkin beda ya. Kalau di aku di situ banyaknya marah, banyak mempertanyakan, belum kali masih ini mimpi kali. Seinjilnya baru mulai kesedihannya justru muncul makin tinggi setelahnya. Dan aku pikir misalnya pada bulan Maret udah baik nih gitu. Ternyata ketika menuju bulan April, April lebih baik, berarti Maret kemarin aku sedih banget gitu. Jadi ngerasa bahwa ini tuh baik-baik aja, tapi kalau ngebandingin dengan besoknya, ternyata yang kemarin itu sangat berat. Berarti sekarang juga masih sebenarnya dalam proses ya Pak ya? Iya, aku pikir memang nggak akan pernah ininya. Jadi itu akan menjadi masalahku ke depannya sampai mungkin seumur hidup. Terutama mungkin istri lebih berat lagi, karena dia yang melahirkan, dia yang sangat dekat. Yang bisa aku lakukan untuk keluargaku ya memberanikan diri untuk menghadapinya dan mempersembahkan yang terbaik lah sebagai seorang ayah. Kalau dari Pak Barkah juga aku kepikirannya kayak baru 18 bulan itu dimana anak lagi lucu-lucunya, habis belajar jalan, belajar ngomong, luar biasa. Tapi yang Pak Barkah lakukan justru memulihkan diri dengan perlahan itu dengan membuat karya ya Pak ya. Jadi dari parents semua juga mungkin punya cara masing-masing ya dengan pemulihan diri. Kita sendiri hanya kita yang tahu kan bagaimana kita harus memulihkan diri kita, apakah dengan mengenang, mungkin ada beberapa yang dengan mengenang justru merasa pulih, atau Pak Barkah justru membuat karya yang akhirnya mengenalkan Mili ke orang-orang gitu. Bisa kita lihat isinya Pak? Aku jadi penasaran isinya juga. Ya, Mili kecil dan pemilik paket misterius. Kenapa paket misterius? Karena memang anak-anak tuh sekarang, karena zamannya online shopnya, jadi sering ada kurir datang ke rumah, jadi kayaknya ada paket tuh kadang anak yang mau ngambil, aku aja yang ngambil gitu kan, kadang seperti itu. Iya benar, rebutan ya kan. Malah saya nggak boleh ngambil paket itu. Aku pikir sesuatu yang dekat dengan anak-anak. Bahwa seseorang yang ditunggu-tunggu juga, kadang yang menunggu kita ternyata yang menerima anak-anak. Jadi ya, paket ini suatu hari itu dibuka dengan ya Mili ini turun dari pohon bambu. Ya. Jadi ini sebenarnya
apa ya istilahnya, jadi mili itu kan baju mili, kebanyakan mili artinya Air ya, iya. Jadi mili itu kalau bahasa Jawa artinya mengalir. Jadi aku betulkan dia justru turun dari tetesan air dari embun, kemudian bertemu dengan luwe. Nah, luwe ini laki 1000 yang suka di depan rumah, terus aku bikinkan dia tokohnya adalah seorang kurir. Dan ternyata memang tokoh-tokoh yang diambil adalah hewan-hewan yang cukup dekat dengan kita dan anak-anak ya. Betul. Gitu. Belalang, terus satu detik dia dia ada 4 paket kan, tapi ada satu paket yang dia nggak tahu miliknya siapa nih paket yang ini. Ya ini. Gitu. Nah itu misteri yang harus dipecahkan oleh Mami dan gue. Dan karakter yang diambil ini sama juga ya. Dari rambut dengan Mili dulu gitu. Jadi aku kan ilustratornya aku ajak Hana Agustin, terus aku kasih modelnya adalah ini foto-fotonya Mili, ini video-video Mili, silakan buat visualisasinya. Gitu. Jadi memang dibuat sedekat mungkin. Sedekat mungkin ya. Bapak ngeliat ini sedih nggak sih? Gimana? Ngeliat ini sedih nggak sih? Ketika dia berbentuk seperti ini, justru senang karena yang kebaikan adalah Mili bermain. Iya. Memang ada beberapa justru kalau aku yang tidak melihat ke belakang, jadi artinya akan ketarik lagi ke situ. Nah itu sebenarnya aku nggak tahu di benar atau salah. Aku menghindari masuk ke situ. Kalau misalnya ada ingatan masuk, jangan ingat itu dulu. Nah itu yang aku nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang bisa membenarkan atau tidak. Cuman ini kalau ini melihat ini aku senang karena berarti ceritanya tetap berlanjut dan tidak berhenti di kehidupan dia saja. Luar biasa sih untuk pemulihannya ya, karena nggak semua orang kepikiran untuk berkarya dan justru kayak mengenalkan seseorang yang sudah nggak ada dan ada di hati kita, tapi dengan harus mengorek kenangan-kenangan sebelumnya gitu. Nah kalau tadi Pak Barkah bilang kalau lihat video segala macam kan harus dihentikan, tapi kan untuk membuat ini tetap harus mengingat gitu, itu yang nggak mudah sih Pak. Nah Pak, buat teman-teman semuanya mungkin ada yang punya kasus yang sama, Bapak mau menyampaikan sesuatu nggak? Oke, pada beberapa pertanyaan dulu ada yang nanya kenapa sih bikin buku ini, apa ini sebenarnya buat menginspirasi orang atau gimana. Waktu itu belum kepikiran juga. Yang mengalami ini mungkin nggak hanya aku, pasti nggak hanya aku, ada banyak orang yang merasakan duka yang sangat dalam. Kalau pada titik ini aku bisa bilang bahwa ini bisa jadi satu cara untuk kamu berdamai dengan duka, dengan berkarya, nggak selalu harus buku cerita, mungkin bisa dengan bentuk-bentuk lain. Jadi aku bisa bilang bahwa nggak apa-apa, jadikan saja saya contoh opsi untuk untuk membuat kesedihan, kedukaan menjadi lebih ringan. Bisa juga dengan karya ini. Dan beberapa orang memang aku lihat ada yang DM atau apa juga ada yang bilang bahwa aku juga akhirnya bikin karya untuk suamiku, anakku. Betul. Berarti bersyukur itu punya dampak buat orang-orang yang juga mengalami sama. Jadi setelah ini jadi nih, benar-benar jadi dan sudah mulai bisa dijual berarti ya Pak ya ini? Ya, jadi ini awalnya aku gratis. Aku cuma cetak 300, terus tadinya kan cuma buat keluarga, udah nanti kalau ada yang mau datang kasih aja. Terus, oh gitu. Jadi ini benar-benar ingin mengenalkan pure gitu ya, mengenalkan tanpa ada niat-niat atau tujuan komersil lainnya ya awalnya. Awalnya 300 aku cetak, terus yang DM banyak banget. Ya aku layani, ternyata habis. Terus naik lagi permintaan, aku cetak lagi 1000. Jadi aku sudah membagikan itu 1.300 gratis. Wow, 1.300 ya? Jadi sekarang pun tidak dijual? Sampai saat ini, nah setelah 1.300 itu, akhirnya aku menawarkan kepada lebih. Karena memang secara cost lumayan, karena kan biaya, maksudnya kan biaya ilustrasi. Jadi aku pikir untuk mengakomodir pemerintahan yang belum ini, boleh yuk beli di penerbit ini, tetapi dari sebagian dari ini yang kamu bayarkan adalah donasi untuk
yayasan. Wah, luar biasa. 1.300 ini benar-benar untuk mengenalkan Mili aja ya Pak ya? Iya. Wah, mungkin buat sebagian orang tua nggak kepikiran ya untuk melakukan hal ini loh Pak. Aduh, aku jadi sedih. Karena ada yang justru dia berlarut-larut dalam kesedihannya, sampai buntu harus kayak gimana-gimana tanpa harus tahu cara memulihkan diri sendiri. Tapi Pak Barkah luar biasa bisa membuat 1.300 buku dan akhirnya sekarang dijual dengan tujuan hasilnya akan didonasikan. Itu luar biasa sih. Duka yang ternyata membawa dampak yang positif buat orang lain ya Pak ya? Iya Mbak. Mudah-mudahan ya, karena kan kalau dijual donasinya juga buat orang lain kan Pak. Gitu. Oke, ada yang mau disampaikan juga mungkin? Buku Mili Kecil ini akan ada panjang, akan menjadi proyek seumur hidup saya. Saya komit akan membuat ini menjadi 18 buku. Kemudian saya juga sudah bikin serial di Instagramnya untuk membuat Mili tetap hidup dan ada di hati banyak anak-anak, ada di banyak teman-teman di seluruh dimanapun. Kemudian buku Mili Kecil juga sudah bisa pre-order dan juga sekaligus berdonasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk semuanya, baik dari cerita saya maupun dari cerita ini. Nah, terakhir nih Pak, kalau dengan Bapak membuat ini, apa yang ada di pikiran Bapak terkait Mili itu akan melihatkah atau seperti apakah, atau apakah akan senang dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ternyata tidak berlarut dalam kesedihan, meskipun mungkin pasti kesedihan selalu ada ya Pak ya? Dalam pikiran saya Mili sudah bahagia ya, dan aku pikir ya mudah-mudahan ini membuat dia lebih bahagia. Justru menurut aku ya, justru yang paling harus kita usahakan adalah kami yang ditinggalkan sebenarnya. Yeah. Aku sebenarnya berpikir bahwa Mili itu udah bahagia, udah senang, udah selesai. Justru yang lebih dikhawatirkan adalah kami yang ditinggalkan yang masih hidup. Ya mudah-mudahan dengan ini Mili bisa lebih tenang, bisa lebih tidak berat melepaskan. Oke, terima kasih banyak Pak Barkah. Jadi ternyata memang saat kita bersedih itu nggak selalu harus melulu dalam kesedihan ya, tapi juga bisa berkarya seperti Pak Barkah tadi yang disampaikan Pak Barkah juga. Harapannya mungkin untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama juga bisa berkarya, meskipun tidak harus buku tapi bisa karya-karya yang lainnya ya. Tapi untuk pemulihan yang benar-benar tidak bersedih kayaknya mungkin belum tahu kapan ya Pak ya, karena itu masih akan berlanjut. Iya. Tapi ya terima kasih buat teman-teman netizen, teman-teman yang sudah mendoakan, teman-teman di Barotok yang sudah memberikan ruangan ini. Tentunya ini sangat berarti buat kami dan keluarga, buat semuanya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih banyak Pak Barkah udah sharing, dan buat yang mau buku ini juga kira-kira bisa di DM aja ya ke Pak Barkah ya. Boleh, dan segera sebenarnya bulan depan mungkin udah ada di toko buku. Oke, terima kasih banyak Pak Barkah ya. Nanti ada di deskripsi ya untuk detail bukunya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jadi ceritanya, terima kasih.